Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semata karena anugerah-Mu bagi setiap kami yang tidak pernah berhenti, selalu ada bagi setiap kami. Seumur hidup
ada bersama-sama dengan kami. Waktu kami melewati lembah, tangan-Mu yang kuat tidak pernah melepaskan setiap kami Tuhan. Dengan sadar kami katakan bahwa kami ada hari ini karena anugerah Tuhan yang memampukan kami dan membuat kami berdiri tegak, yang memegari kami, mengelilingi kami, bahkan menjamin hidup setiap kami. Untuk itu angkatlah suaramu Bapak Ibu Saudaraku. Dia rindu mendengarkan suaramu. Setiap kami boleh masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh tengok kiri kanannya Bapak Ibu Saudaraku, katakan kita sudah ditebus, amin. Udah pada kenyang, udah pada nyemil, harusnya lebih semangat lagi ya nyanyinya ya. Amin. Siap berjoget bagi Tuhan. Yang siap katakan uhuy. Yang siap katakan uhuy. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita rayakan hadirat Tuhan, amin. Dengan hati yang bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasyurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, nyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, pergikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian.
bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam setiap umat-Nya. Mari sekali lagi dengan lebih bersyukur katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasyurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dia hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan kita mengasihi setiap kita, amin. Tidak terukur panjang dan lebarnya, amin. Siapa yang percaya katakan amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh, jauh tinggi mengetahui
kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Siapa bersyukur, mari angkat suaramu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Thank you Lord. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Lebih sungguh lagi katakan bersama. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku. Di tengah sukacita kita pada malam hari ini, saya rindu bertanya, adakah yang baru pertama kali menghadiri ibadah di tempat ini? Oh ada. Oh. Boleh kasih tepuk tangan, kasih jabat tangan. Teman-teman yang terdekatnya, kami rindu setiap bulan di tempat ini akan diadakan ibadah wanita 1 kali. Setiap minggu ke berapa? Minggu kedua, biasanya hari Rabu. Jadi silakan mendaftar di grup WhatsApp yang ada karena di sana nanti akan diumumkan setiap kegiatan-kegiatan yang akan diadakan para wanita di tempat ini. Amin. Mari sebelum kita lebih masuk lagi, kita akan menyiapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Sungguh Tuhan besar dan sungguh Tuhan mulia bagi setiap kami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tidak pernah menyerah atas kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan untuk boleh bangkit berdiri, katakan, ku percaya masih ada mukjizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Jemaat Tuhan katakan, ku percaya masih ada. Percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Sambil mengangkat hatimu katakan, ku percaya masih ada mukjizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mukjizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Yesus. Katakan dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim
waktu, ku kuat maupun lemah. Katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Tiap hidup dan kesempatan baru sekali, Yesus selamanya. Yesus harapan takkan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta. Sekali lagi katakan sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Lain yang lebih tinggi lagi. Sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Apapun yang terjadi, biarlah ini yang menjadi keputusan kami. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sambil angkat tangan bersama-sama katakan sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali lagi, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bersamamu Bapa, katakan sama-sama. Ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku, dan Engkau yang bertindak memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu
besar. Katakan melimpah. Bersamamu Tuhan, oh bersamamu Bapa, kami lewati semua. Perkenananmu, oh. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, katakan anugerahmu besar, anugerahmu besar, ya. Lebih tinggi lagi bersamamu Bapa, oh ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, oh. Katakan sekali lagi, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami panggil Engkau Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, dan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar Tuhan bagi setiap kami. Di saat kami gak berdaya, anugerahmu menguatkan kami. Di saat kami gak mengerti, anugerahmu akan membukakan cara pandang yang benar. Di saat kami gak berdaya, anugerahmu selalu ada menopang kami. Berkaryalah Tuhan malam hari ini. Anugerahmu besar bagi setiap kami. Besar anugerahmu, katakan sama-sama, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Yes. Besar, katakan anugerahmu, melimpah kasih-Mu, katakan semakin hari semakin bertambah. Katakan besar
Alami anugerah Tuhan masing-masing. Lebih tinggi lagi, oh. Sama-sama nyatakan. Besar anugerah-Mu melimpah. Semakin hari, oh. Katakan besar anugerah-Mu. Lebih tinggi lagi, oh. Mari nyatakan yang percaya anugerah Tuhan, nyatakan besar anugerah-Mu melimpah. Semakin hari semakin bertambah. Katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yang percaya anugerah Tuhan nyata dalam hidupmu, kasih tepuk tangan sorai-sorai paling dahsyat. Katakan Tuhan Yesus Engkau baik. Katakan Tuhan Yesus Engkau dahsyat. Katakan Tuhan Yesus Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus mengalami anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu selalu ada bagi setiap kami. Kasih-Mu itu kekal selama-lamanya. Bahkan selalu baru setiap pagi. Engkau bukan Tuhan yang mengintimidasi, tetapi Engkau Tuhan yang mengasihi. Engkau bukan Tuhan yang menolak, tetapi Engkau Tuhan yang menerima kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Kami bersyukur. Berkati setiap pribadi yang ada di tempat ini. Dan biarlah kami terus bawa hati kami melekat, memuji dan menyembah-Mu di segala musim hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Perkenalkan, nama saya Franky Kunjoro. Saya aslinya dari kota Solo. Kuliah di Surabaya, jadi cukup lama tinggal di kota Surabaya. Dan baru sekitar hampir 10 tahun terakhir saya tinggal di kota Jakarta. Istri satu, udah pasti saya datang dengan istri saya bisa lambaikan tangan supaya banyak jemaat bisa kenal. Kami menikah udah 10 tahun lebih, anak kami 2, yang pertama umur 8, yang kedua umur 6, cowok semua. Dan kami tinggal gak jauh dari sini, kami ini tinggal daerah Green Lake City, jadi kalau ke sini juga deket, cuma sore-sore gini macetnya lumayan aja. Sebenarnya dekat. Hari ini saya cuma ngomong satu pesan yang sederhana. Tahu dan ngalamin sendiri itu beda. Dengar sekali lagi. Tahu doang sama ngalamin sendiri itu beda. Benar ya? Tahu resepnya tapi gak pernah masak resepnya. Artinya gak pernah akan ada keluar masakan atau makanan enak dari hidup Anda. Betul? Banyak orang hari-hari ini seringkali cuma jadi Kristen teori. Pengetahuannya banyak, tapi pengalamannya dikit. Pengetahuannya, tahu tuh, iya tahu Tuhan menyembuhkan. Ngalamin gak? Tahu bahwa Tuhan itu bisa buka jalan. Pertanyaannya ngalamin gak? Tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih. Benar gak? Ngampunin gak? Teorinya banyak. Saya cerita dikit. Apa yang dialami sama keluarga saya. Ya.
Kalau saya terlahir memang dari kecil udah lahir langsung Kristen gitu. Tapi ternyata kekristenan itu sebuah perjalanan hidup, betul ya? Yang kadang-kadang rutenya nggak pernah tahu ngelewatin musim seperti apa. Karena hidup manusia tuh musimnya bisa berubah, setuju? Hidup manusia musim bisa berubah. Ada waktunya tadi lagu yang saya tulis, ada waktu di mana kita bisa berlimpah, ada waktu di mana kita bisa kurang. Ada waktu di mana kita bisa kuat, ada waktu di mana kita bisa lemah loh. Ada waktu di mana kita bisa sehat, ingat ada waktu di mana kita bisa sakit. Ada waktu di mana kita rasanya bisa ngerti segala sesuatu. Tapi ada waktu di mana kita kok nggak bisa ngerti kenapa saya mesti ngalamin ini. Betul ya? Itulah kehidupan. Nah, orang tua saya punya background itu, mereka nih pengusaha batik gitu. Di kota Solo kan terkenalnya kota batik. Tapi ada satu momen yang menurut saya mengubahkan keluarga kami. Saya masih ingat sekali era sekitar tahun 86, 87. Itu momen di mana papi mami saya mereka benar-benar ngalamin jamahan Tuhan secara pribadi, secara khusus. Dan sampai akhirnya gara-gara mereka terlalu berapi-api buat Tuhan. Di gerejanya nggak ada yang bahasa roh, mereka bahasa roh sendirian. Dan singkat cerita akhirnya mereka mau nggak mau mesti pindah ke satu gereja yang lain. Ya, Anda ngerti lah, zaman-zaman itu memang dunia karismatik seringkali memang belum bisa diterima semua orang. Kita tahu momen itu, dan itu momen yang nggak mudah buat papi mami saya. Sampai saya masih ingat sekali itu penatua gereja datang ke rumah untuk memberhentikan papi saya dari majelis gereja waktu itu. Saya masih ingat sekali. Mereka ngalamin Tuhan, papi mami saya, dan mesti dibawa ke satu proses yang gak mudah. Gak berhenti di satu proses. Tapi berikutnya papi saya tiba-tiba ngalamin satu sakit. Saya masih ingat sekali bagaimana dia tiba-tiba divonis dokter itu sakit hernia. Dan dokter udah ngomong, Pak, ini kondisinya udah parah nih Pak. Dan sementara dengan keadaan yang begitu terbatas, nggak tahu mesti kemana, uang nggak bisa dikatakan nggak punya banyak uang untuk bisa pengobatan. Satu titik dokter udah ngomong, Bapak rasanya tinggal tunggu waktu deh Pak, nggak lama nih Pak, karena kalau nggak salah waktu itu kondisi ususnya itu udah lengket dengan ini dan segala macam. Tapi melalui momen yang tidak mudah itu, justru papi saya namanya bangkit. Dan akhirnya sampai suatu kali di tengah ketidakberdayaannya, dia sudah ngomong, tapi kalau Tuhan mau panggil aku mau pulang Tuhan juga gak apa-apa. Tapi gimana anak-anakku, gimana istriku. Sampai singkat cerita satu malam ketika papi saya tidur, ya, dia ngeliat itu dengan ini namanya pengalaman roh ya. Saya sendiri gak pernah ngalamin yang kayak gini. Tapi setiap orang tuh bisa dipercaya sama Tuhan tuh anugerah pengalaman roh masing-masing ya. Tiba-tiba ketika dia lagi tidur, dia merasakan itu seperti ada yang lepas dari tubuhnya. Dan dia ngeliat, ini kok tubuhku ada di situ. Dia bisa lihat, papi saya bisa lihat istrinya sedang tertidur, mami saya lagi tidur. Dia bisa lihat anak-anaknya lagi tidur, dan tiba-tiba kayak terangkat dan dibawa naik ke surga. Dia mengalami pengalaman itu dengan begitu indah. Dan dia menyaksikan betapa indahnya suasananya yang ada di surga, dia cerita. Begitu terang, begitu indah, begitu mulia, rasanya gak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sampai akhirnya pengalaman itu, akhirnya dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku pengen di sini aja deh Tuhan. Tapi Tuhan ngomong sama papi saya, tugasmu belum selesai. Kamu masih mesti melakukan rencanaku dalam hidupmu. Akhirnya singkat cerita pengalaman itu papi saya akhirnya rohnya kembali ke tubuhnya. Dan yang luar biasa, ketika roh itu kembali ke tubuhnya, besok dia cek ke dokter. Hari itu dia disembuhkan dari penyakit hernia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Proses gak berhenti di situ. Pulang dari sebuah acara gereja, KKR. Mami saya tiba-tiba tuh pucat.
dalam kondisi yang pucat, akhirnya bingung harus gimana. Akhirnya papi saya ngomong langsung, kita mesti pulang cepat, mami mesti masuk ke rumah sakit. Ternyata benar, ketika masuk ke rumah sakit, ternyata udah dalam kondisi udah kekurangan cairan. Ya. Dan itu udah pucat, udah membiru semua. Ya, sampai akhirnya di kamar rumah sakit itu benar-benar bisa dikatakan itu titik kritis dalam kondisi mami saya. Tapi yang menarik, jam 3 pagi, mami saya cerita waktu itu ada dokter ketok pintu jam 3 pagi. Untuk katanya mau ngecek kondisinya gimana, ini gak masuk akal. Namanya tidur setengah sadar gitu kan, dia antara sadar apa enggak, dia ngelihat gitu ada satu sosok dokter yang datang untuk ngecek. Dokternya gak ngomong apa-apa, cuma senyum doang. Dia cuma senyum doang. Singkat cerita, dokter itu akhirnya keluar, udah tutup pintu. Akhirnya mami saya melanjutkan tidurnya, istirahatnya. Nah pagi-pagi mami cerita ke papi saya. Tadi itu jam 3. Ada seseorang yang masuk loh ke kamar ini, gak tahu siapa. Tanya ke dokter dan suster di rumah sakit, ada gak dokter ngecek jam 3 pagi? Gak ada. Suster ngomong gak mungkin Pak, kunjungan pasien jam 3 pagi itu gak masuk akal. Tapi gara-gara pengalaman roh yang seperti itu, yang terjadi apa? Hari itu mami saya melewati titik kritis dan singkat cerita disembuhkan sama Tuhan. Gak berhenti di situ ya, proses hidup saya ngalamin juga. Saya ketika umur 9 tahun, papi saya ketika berdoa, gak tahu kenapa ada satu pesan yang begitu kuat. Bersyukur, disuruh bersyukur. Ternyata benar. Siangnya, saya ini kan hobi main layang-layang. Ternyata saya tuh waktu main layang-layang, saya gak sadar beberapa meter di belakang dari atap rumah saya, itu udah ujungnya, udah batasnya. Sampai singkat cerita, saya jatuh dari ketinggian 6 meter, kelas 3 SD. Ya. Waktu ketika terjatuh, nah kalau Anda yang pernah tinggal di rumah mungkin emak engkong zaman dulu gitu, kalau di daerah itu biasanya ada sumur tua tuh biasanya. Ya, zaman dulu kita kalau mau ngambil air itu mesti sebelum ada pompa air gitu, kita mesti manual ngambil air. Ya, itu rumah saya kayak gitu, karena udah rumah kuno di kota Solo. Ketika saya jatuh, pingsan, ternyata tuh saya punya mulut ini itu menghantam dengan keras ujung dari sumur tua itu. Jadi itu ada pendarahan begitu kuat. Nah, tangan saya patah. Nah, karena pingsan dipikir itu satu rumah sudah meninggal. Yang paling parah koko saya, kakak saya. Dipikir itu ada kucing jatuh, ternyata adiknya jatuh. Kodok bunyinya keras debok gitu. Ternyata adiknya yang jatuh. Dalam perjalanan ke rumah sakit, boleh keyboard main Dede. Dalam perjalanan ke rumah sakit, saya mulai tersadar. Dan ketika tersadar, satu perkataan papi saya cuma ngomong kayak gini, Ki nyembah Tuhan. Ki nyembah Tuhan. Ini rada gila loh beneran. Anak berdarah-darah disuruh nyanyi itu apa enggak rada gila bapaknya. Betul kan? Coba kalau anak Anda terjatuh dari ketinggian 6 meter, berdarah semua, darah semuanya. Saya cukup yakin Anda pasti panik. Betul ya? Anda pasti akan mengalami kepanikan begitu tinggi gitu. Anda pengen segera bawa ke rumah sakit dan mungkin Anda kamu diem aja. Enggak, papi saya enggak, suruh nyanyi. Kamu ikuti papi nyanyi, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Saya masih ingat satu lagu yang dinyanyikan papi saya waktu itu. Ya, kalau Anda tahu lagu ini artinya ada lahir zaman Majapahit ya. Ini lagu dan lagu lama banget. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Tapi namanya anak umur 9 tahun jatuh ketinggian 6 meter, mulut berdarah semua, nyanyinya gak bisa bagus, betul kan? Ya, nyanyinya saya masih ingat waktu itu saya nyanyi udah kayak monyet beneran.
Ami a a u gitu nyanyinya. Hancur nyanyinya. Hancur benar-benar. Saya ngikutin aja papi saya. Nah papi saya itu seorang pemimpin pujian di gereja. Pemimpin pujian itu punya kelatahan. Kelatahannya apa? Kalau jemaat respon dia akan nambah lagu gitu. Ya. Jadi akhirnya ketika satu lagu udah selesai, lihat saya ikutan nyanyi, dia tambah semangat. Sambung lagu berikutnya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Oh tambah semangat. Untung habis itu sampai rumah sakit. Kalau enggak lagunya bablas itu. Tapi yang luar biasa gini. Ketika saya ikutan papi saya nyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Awalnya itu tuh darah keluar begitu deras. Karena sobeknya cukup besar. Darah keluar. Membasahi pakaian sekolah saya. Tapi ketika saya menyembah. Saya merasakan itu pendarahan mulai berhenti. Seperti ada satu tangan yang gak terlihat. Yang menutup jalannya darah. Singkat cerita ketika saya menyembah. Pendarahan itu berhenti total. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Gak berhenti di sana. Dokter ngecek. Ketika cek gigi saya patah. Dia ngelihat ini ada di bagian gusi ada luka sekitar 3 cm. Menganga gitu. Nah akhirnya dokter ngomong. Ini besok mesti dioperasi. Gak bisa hari ini. Tunggu besok karena saya lagi bisanya besok. Ya. Nah ketika saya selesai dari IGD langsung dibawa masuk ke kamar. Nah ketika di kamar, papi saya masih semangat dengan lagu-lagu berikutnya masalahnya. Itu pintu gorden ya, ditutup. Diajak nyanyi lagi. Nyanyi sampai akhirnya kedengaran sampai akhirnya disuruh diem sama suster. Bapaknya ini rada gak tahu diri. Anak sakit diajak nyanyi. Nah gini loh. Bagi orang yang gak tahu tentang arti menyembah. Dipikir menyembah itu cuma bernyanyi. Tapi kalau orang ngerti tentang penyembahan. Di balik penyembahan itu ada kuasa Tuhan di sana. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Karena ketika menyembah kita lagi sedang mensinkronisasikan. Iman kita. Masuk ke dalam dimensi kuasa Tuhan. Kita lagi sinkronisasi tuh. Kita lagi aligning dengan kuasa surga bisa terjadi. Ya. Jadi saya diajak nyanyi terus. Namanya anak kecil cuma bisa ngikut. Ya kan? Sampai akhirnya puji Tuhan, akhirnya bisa istirahat. Besok pagi jam 7 mesti operasi. Pagi-pagi bangun dan akhirnya masuk ke ruang operasi. Papi cuma ngajak nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan yuk. Ketika sudah ada di ruang operasi, dokter buka mulut saya, dia kaget. Ini anak sakitnya apa? Kenapa dok? Sudah gak ada lukanya. Yang kemarin ada luka itu disembuhkan total. Gak ada bekasnya. Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan. Ya, ada kuasa yang tidak terbatas di dalam penyembahan. Main di A sekarang. Kasih tepuk tangan buat pemusik dulu. Luar biasa. Ku yakin Engkau hadir di sini. Katakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Yang percaya nyanyikan sama-sama. Katakan. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan terjadi di
sini. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Amin. Tapi mujizat itu gak berhenti di sana loh. Tangan saya kan patah. Mau pulang dokter ngecek. Ini anak mesti di gips nih Pak. Gak bisa enggak. Mesti diobatin. Dokter ngomong 6 bulan baru sembuh. Prosesnya lama Pak. Patahnya lumayan nih Pak. Kalau mau pulih total 6 bulan. Papi saya ngomong gini. Dokter saya barusan doa. Tuhan ngomong sama saya 2 minggu aja sembuh. Dokternya langsung ketawa. Mana mungkin Pak. Gak mungkin Pak, saya nih dokter. Bapak nih kan orang tua pasien. Secara ilmu kedokteran ini sembuhnya 6 bulan Pak, baru total. Karena lihat lukanya kayak gini Pak. Dokter 2 minggu sudah sembuh. Dokternya ngamuk. Sakarepmu Pak, katanya gitu. Terserah Anda deh. Bapak nih saya udah dengar dari suster. Ini kan yang Bapak suka ngajak nyanyi anaknya waktu di rumah sakit kan. Saya sampai denger Pak. Jarang ada orang tua kayak Bapak. Makanya saya gak kaget waktu Bapak ngomong kayak gitu. Tapi dokter nanti 2 minggu boleh gak saya check up ke sini? Sakarepmu gitu. Dokternya udah kesel gitu. Akhirnya singkat cerita. Saya pulang ke rumah. Saya diajarin sama papi saya. Setiap hari nyembah Tuhan. Setiap hari nyembah Tuhan. Kalau kamu masih dikasih nafas sama Tuhan, nyembah itu dari Tuhan. Kalau kamu masih di kesempatan, masih bisa buka mata, telinga masih bisa dengar, mulutmu masih bisa berkata-kata, kakimu masih bisa digerakkan, tanganmu masih bisa diangkat. Pakai itu untuk nyembah Tuhan. Untuk memuji, untuk mengucap syukur sama Tuhan. Saya dilatih. 2 minggu setelah itu, akhirnya kontrol. Papi saya ngomong, kamu coba ronsen. Kita lihat, Tuhan pasti bekerja. Udah di ronsen. Hasil ronsen keluar, dibawa ke dokter. Ketika dilihat dokternya kaget. Tuh ini gak salah hasil nih, katanya gitu. Kenapa dong? Sudah sembuh Pak. Luar biasa Pak. Lihat. Tahu dan ngalamin itu beda. Amin. Kalau Tuhan masih kasih kita nafas, Tuhan mau kasih pengalaman baru buat kita. Kadang-kadang pengalamannya kita mesti dibawa ke dalam badai sih memang. Tapi justru dibawa badai, di dalam badai itu kita kenal Tuhan tuh bisa meredakan badai. Kadang kita mesti dibawa, difitnah orang ya, kadang-kadang dalam hidup. Ditekan sama orang. Tapi bukankah gara-gara kita difitnah, disitulah kita tahu bahwa kasih Tuhan itu berlimpah dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memberkati orang yang memfitnah kita. Soalnya kalau ujian gak datang, bisa jadi iman kita nih gak teruji. Betul gak sih? Kalau ujian gak datang, iman kita nih gak teruji. Kalau hari ini Tuhan izinkan sesuatu datang di hidupmu. Itu karena Tuhan mau memperkenalkan pribadi yang baru dalam kehidupan kita. Jadi jangan kaget. Kalau Tuhan bawa kita ke dalam satu proses, apapun juga. Setiap hari itu selalu ada proses kehidupan. Tapi di balik itu percayalah, kita punya Tuhan yang baik, katakan amin. Tuhan yang baik akan menuntun kita ke tempat yang baik, katakan amin. Tuhan yang baik cuma bisa melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita, katakan amin. Tuhan yang baik, apapun yang terjadi, ujungnya ada kisah kebaikan Tuhan di sana. Anda ingat kisah Yusuf? Ngalamin ini itu, dijual ke tanah Mesir, dihabisin sama saudaranya, difitnah masuk ke penjara, lihat. Tapi ujungnya sebenarnya itu pembentukan juga bagi seorang Yusuf. Di balik pembentukan itu, ujungnya akan ada kepercayaan Tuhan. Ya, bersyukur kalau hari ini Tuhan membentuk kita. Karena di balik pembentukan ada kepercayaan baru dari Tuhan. Hidupmu akan jadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Orang yang kepengen hidupnya jadi berkat, mesti ngalamin sendiri. Gak bisa lagi dari kata orang lain. Amin. Siap ngalamin Tuhan lagi? Siap diproses sama Tuhan lebih lagi? Jangan takut ketika Anda diproses, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Karena dia kepengen setiap anaknya bisa lulus ujian, katakan amin. Hari ini makanya bersukacitalah kalau ada masalah, katakan amin. Karena di balik masalah, baru Kristus itu nyata dalam kehidupan kita.
Di balik masalah ada kepercayaan baru dari Tuhan. Katakan amin. Di balik masalah kita akan kenal siapa Tuhan lebih lagi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Kita bagi berdiri sama-sama. Ku menyembah, katakan, di dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku, katakan hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yang percaya angkat tanganmu, nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Katakan kemenangan, katakan terjadi. 2014 saya pindah ke kota Jakarta dari Surabaya. Musim yang gak mudah buat saya. Impian besar, tapi ternyata impian gak sesuai kenyataan. Yang saya rindukan gak kunjung tiba. Dalam masa penantian itu rasanya sudah pengen nyerah, pengen pulang ke Surabaya. Karena gak lihat apa-apa. Tapi justru di musim dimana kelihatannya gak lihat apa-apa itu. Ada satu penyembahan yang saya naikkan sama Tuhan. Itu nyanyian iman saya. Saya cuma diingetin Ibrani 4, 15, 16. Yesus itu merasakan yang kita bisa rasakan karena dia gak cuma Tuhan. Tapi dia pernah jadi manusia. Dia pernah ditindas. Dia pernah disuruh ngalamin masa penantian. Dia pernah ngalamin macam-macam deh. Yesus selama hidup di muka bumi. Tapi dia gak berbuat dosa. Sehingga dia bisa menolong kita yang lemah. Supaya kita bisa ngalamin anugerahnya. Ayat 16-nya bagus banget dikatakan, karena itu datanglah dengan keberanian, dengan bebas. Jangan pernah takut menghampiri Tuhan karena dia Bapak yang baik. Bapak yang baik gak pernah nolak anaknya. Bapak yang baik akan selalu memeluk anaknya apapun keadaannya. Dan ketika saya ingat Ibrani 4:16, di situ dikatakan dengan penuh keberanian hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan pertolongannya, rahmatnya, anugerahnya tepat pada waktunya. Katakan amin. Dari lagu ini akhirnya keluarlah lagu kemenangan terjadi di sini. Gara-gara tekanan keluarlah lagu kehidupan. Gara-gara tekanan akan ada kesaksian yang hidup yang Tuhan akan nyatakan melalui hidupmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Karena itu hari ini jangan ngomel ketika diproses Tuhan. Jangan protes ketika diproses. Karena di balik proses ada progres. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Bersukacitalah kalau ada masalah. Di balik masalah engkau akan kenal Tuhanmu itu luar biasa. Engkau akan kenal Tuhan bisa mengubahkan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saya gak tahu masalah Anda apa, tapi Tuhan tahu. Bisa jadi Anda gak pernah cerita masalah Anda sama orang lain, tapi Tuhan tetap tahu yang Anda alami. Dan dia gak cuma tahu, tangannya gak pernah kurang panjang untuk bisa tolong Anda. Telinganya gak kurang tajam untuk bisa mendengar doamu. Dia mendengar tangisanmu, dia tahu keluhanmu. Hampiri Tuhan aja malam hari ini. Apapun yang terjadi, lari ke Tuhan dulu, katakan amin. Karena kalau kita lari ke Tuhan, itu tempat pelarian yang terbaik. Tempat curhat terbaik itu sama Tuhan. Dengar ini, ibu-ibu terutama. Tempat curhat terbaik itu sama Tuhan aja. Karena kalau kadang-kadang dalam hidup gak bisa dipungkirin. Keterbukaan seringkali bukan awal pemulihan. Tapi awal gosip dimulai, betul? Tahu gak, dia barusan cerita sama saya. Gara-gara satu ngomong, satu gereja ngerti semua masalahnya. Tapi kalau kita cerita ke Tuhan,
Tuhan bisa menenangkan kita. Tuhan akan menyampaikan firman-Nya bagi kita. Tuhan akan menyatakan lagu mana yang kita bisa nyanyikan sehingga kita dapat kekuatan yang baru. Sehingga cara pandang kita diubahkan. Tuhan adalah tempat kita bisa menceritakan semuanya yang terbaik. Ketika manusia bisa mengecewakan, lari ke Tuhan. Lari ke Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ku menyembah, katakan dalam kudus hati kami menghampirimu, oh, katakan tahta kasih. Yes, karuniamu Bapa, oh kekuatanku, nyanyikan kekuatanku. Yes, hanya dalam hati Yesusku, oh Yesusku, hanya Kaulah, oh yes. Yang percaya kemenangan Tuhan nyatakan di hidupmu, sembah Tuhan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ada kemenangan di tempat ini. Ada sukacita di tempat ini. Ada pengharapan yang baru di tempat ini. Yes. Amin. Katakan terjadi. Ini yang kami percaya. Nyanyikan. Ku yakin Engkau hadir di sini. Tak terbatas, yeah. Katakan kemenangan. Segenap jiwaku memujimu, oh, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, katakan Kau besar. Sekali lagi, segenap jiwaku, oh, segenap jiwaku memujimu. Katakan sungguh besar Kau, Yesusku, oh, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Engkau besar, Kau besar, Kau besar, Engkau besar. Oh, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Katakan kemenangan sama-sama yuk. Bangkitlah imanmu, berharap lagi sama Tuhan. Nyanyikan, come on. Ku yakin, oh, iman kami bangkit kembali. Yes. Ada kekuatan baru saat ini. Wow. Katakan kemenangan. Sekali lagi. Nyatakan imanmu. Ku yakin, oh, ini yang kami percaya. Oh, 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 oh. Katakan kemenangan terjadi.
Engkau nyata di sini, kemenangan terjadi di, katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan, pemulihan, terjadi di sini. Kasih-Mu jangan paling dahsyat. Engkau dahsyat di tempat ini Tuhan. Engkau dahsyat di dalam nyanyian penyembahan kami. Engkau dahsyat di tempat kudus-Mu Tuhan. Saat kami menghampiri-Mu, Engkau dahsyat Tuhan. Tidak pernah Engkau pandang hina setiap hati yang hancur menghampiri-Mu Tuhan. Ada kasih karunia bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Tuhan Engkau bekerja. Yang buta dicelikan, yang tuli Engkau akan mendengar pesan dari Tuhan. Yang hatinya gelap Engkau terangi saat ini. Pulihkan, pulihkan. Ada kemenangan di tempat ini. Kasih Tuhan mengalir, mengalir dengan begitu deras. Ada kasih dan kuasa Tuhan mengalir ketika kami menghampiri-Mu Tuhan. Oh, nyatakan pribadi-Mu Tuhan bagi setiap kami. Yang haus, yang lapar, Engkau akan dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Bangkit, bangkitlah dan berharap kepada Tuhan. Bangkit dan bangkitlah dan berseru kepada-Nya. Bangkit dan bangkitlah, sukacitamu penuh. Bangkit dan bangkitlah, sembah Tuhan. Oh, Engkau dahsyat dan ajaib, Allah yang perkasa. Engkau dahsyat dan ajaib selama-lamanya. Di musim apapun Engkau menyatakan kedahsyatan-Mu. Engkau Tuhan yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Oh, nyatakan pribadi-Mu Tuhan di tempat ini. Setiap kami, biar kami mengalami-Mu secara pribadi. Bukan lagi dari apa kata orang, tetapi kami mengalami sendiri. Tuhan Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Wow, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau nyata Tuhan. Kasih-Mu itu nyata, kuasa-Mu itu nyata, hikmat-Mu itu nyata bagi setiap kami. Kami terima kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memuaskan, jamah kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang datang dengan hati yang masih luka hari ini, terima kesembuhan aja. Jangan berlama-lama di dalam lukamu. Karena kalau orang luka di hatinya, seringkali melihat semuanya jadi gak baik. Padahal Tuhan selalu mau nyatakan yang terbaik buat hidupmu. Minta kesembuhan dari Tuhan. Sembuhkan luka hati kami Tuhan. Kalau masih ada yang luka, akui aja sama Tuhan. Tuhan, aku masih terluka di area ini, area ini. Hari ini aku minta kesembuhan dari Tuhan. Hari ini aku minta pemulihan dari Tuhan. Hari ini aku minta kasih-Mu Tuhan. Menyucikan hatiku lagi, membersihkan hatiku. Dari semua noda kekecewaan, dari semua noda kepahitan, dari semua noda trauma masa lalu. Hari ini aku mau bersih.
Kasih-Mu mengalir saat ini. Kasih-Mu mengalir menyembuhkan setiap kami. Hampiri Tuhan saat ini. Jangan tunda lama lagi. Jangan tolak kesembuhan dari Tuhan saat ini. Tapi datang dan hampiri Tuhan berkata, aku sudah sembuh Tuhan. Aku sudah sembuh hari ini. Aku gak mau lagi Tuhan hidup dalam kepahitan. Aku gak mau lagi hidup di dalam kekecewaan. Aku mau hidup di dalam kasih Tuhan. Aku mau hidup di dalam pengampunan. Mari Tuhan Kau berkarya saat ini. Kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Yang tak mungkin jadi mungkin bersama-Mu Tuhan. Yang mustahil bisa jadi kenyataan bersama-Mu. Kalau ada di antara Anda yang sedang datang dan Anda sedang dalam titik kritis, Anda sudah mau putus asa, hampiri Tuhan saat ini. Hampiri Tuhan saat ini. Minta aja kekuatan yang baru dari Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan berlimpah bagi setiap kami. Datang dengan keberanian aja. Datang dengan bebas sama Tuhan. Dia Bapa yang akan selalu memberikan kekuatan bagi setiap anaknya. Dia Bapa yang tidak pernah menahan-nahan kekuatannya buat setiap anak-anaknya. Datang hampiri Tuhan aja dan berkata, Tuhan, kuatkan aku Tuhan melalui proses ini. Mampukan aku melalui tantangan yang sedang aku hadapi. Berikan aku cara pandang-Mu supaya aku bisa melihat dengan benar apapun yang terjadi. Mari Tuhan, Kau sedang berkarya. Kau sedang mengubahkan cara pandang kami saat ini. Biar apapun yang terjadi di hidup kami selalu bisa melihat ada kebaikan Tuhan di sana. Ada kisah kemenangan Tuhan di sana. Ada kisah terobosan dari Tuhan di sana. Ada kisah kepercayaan dari Tuhan di sana. Kami bukan melihatnya sebagai sebuah kegagalan. Kami bukan melihatnya sebagai sebuah kejatuhan. Tapi justru kami akan melihatnya. Ada kisah kuasa Tuhan akan terjadi di sana. Nyatakan pribadi-Mu saat ini. Ubah cara pandang kami. Biar kami melihat seperti Tuhan melihat. Kami mau mengalami Tuhan, gak cuma dengar dari kata orang lain. Ini waktunya Tuhan pakai setiap kaum wanita di tempat ini menjadi saksi. Menjadi saksinya Kristus. Bukan cuma cerita tentang cerita orang lain, tapi kami sendiri menjadi saksinya Kristus. Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup. Tuhan itu berkuasa. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan katakan terjadi. Buat main dengan lembut. Mulai hari ini terus perkatakan janji Tuhan di hidupmu. Jangan cuma jago ngeritik. Jangan cuma jago ngomel. Tapi jagolah dalam memperkatakan kebenaran firman. Karena itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Itulah yang akan menguatkan kita. Itulah yang akan membuat cara pandang kita terus diperbaharui sama Tuhan. Firman diperkatakan, ada kehidupan di sana. Firman diperkatakan, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Ketika firman engkau perkatakan, engkau dikuatkan karena engkau kembali diingatkan janji Tuhan di hidupmu. Katakan firman, katakan firman. Banyak makan firman, katakan firman. Banyak makan firman, katakan firman. Dan firman itu akan membawa kehidupan bagi yang menyimpannya dan memperkatakannya. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Selesai dari ibadah ini pun, Tuhan Kau terus bekerja. Roh Kudus Kau terus berkarya. Bahwa kami terus punya keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Lebih dari waktu yang lalu. Kami mau terus intim sama Tuhan.
Karena di dalam keintiman itulah terletak kekuatan kami. Di dalam keintiman itulah kami jadi ngerti apa yang Tuhan mau buat hidup kami. Di dalam keintiman itulah ada pengurapan Tuhan akan memampukan kami. Di dalam keintiman itulah akan ada pewahyuan dari Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Mari Tuhan kau berkarya. Berkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Biar setiap kami benar-benar menjadi Kristen pengalaman, gak cuma Kristen pengetahuan. Kami akan menyaksikan Tuhan itu dahsyat. Terjadi setiap kami punya kisah kasih kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terjadi. Terima kasih Bapak. Berkati setiap keluarga yang di tempat ini. Berkati setiap anak-anak yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Berkati Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan mempercayakan, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami serahkan Tuhan. Hidup kami menjadi kesaksian yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami akan syukur kami. Kemenangan terjadi dalam hidup kami. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima tuntunan-Mu yang baru. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati pada malam hari ini? Semua diberkati Tuhan, amin. Sambil kita siapkan yang terbaik buat Tuhan, saya undang kita untuk boleh tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini kalau kami masih punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Biarlah kami memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sedikit pengumuman, untuk bulan depan kita akan adakan ibadah Natal bersama-sama di tempat ini. Diadakan ibadah Natal WIS pada tanggal 9 Desember. 9 Desember pukul 5 sore. Untuk sementara ini pukul 5 sore, nanti berharap ibu-ibu semuanya bergabung dalam grup WhatsApp supaya kalau ada perubahan atau ada pengumuman tambahan lainnya juga bisa diinfokan di sana dan ibu-ibu tidak ketinggalan berita. Jadi nanti waktu acara Natal nanti kita semua bawa kado, budgetnya minimal 50.000. Tapi nggak boleh makanan, dibungkus kado, nanti dibawa ke sini kita tukeran kado sama-sama ya. Apakah ada pengumuman tambahan? Ada. Kalau nggak ada yuk. Oh kadonya nggak boleh baju juga. Takut nggak muat. Kalau ibu-ibu ada yang mau ngisi acara, mau nyanyi, apa mau nari, apa mau baca puisi, boleh silakan daftar ke CAD. Kalau ada yang mau isi acara. Yuk kalau udah kita boleh akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Shalom semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Prengki Kuncoro ya. Tuhan memberkati Pak ya. Tuhan memberkati pelayanannya dan keluarga dan pekerjaan. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita tutup ibadah kita malam hari ini dengan doa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kehadiran-Mu di tempat ini, memberkati kami ya Tuhan, menjamah hati kami, memulihkan hati kami ya Tuhan menjadi baru seperti yang Tuhan mau. Terima kasih untuk semuanya, untuk pujian, penyembahan, untuk doa, untuk firman, untuk kesaksian yang kami dengar dari lewat hamba-Mu Pak Prengki Kuncoro ya Tuhan, terima kasih.
Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dan yang disaksikannya di tempat ini dan yang diperdengarkannya untuk kami menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Meneguhkan, menguatkan hati kami waktu kami mengalami persoalan hidup, mengalami pergumulan-pergumulan di setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesaksian hamba-Mu ya Tuhan. Boleh meneguhkan hati kami, boleh kami melihat betapa Tuhan baik, betapa Tuhan dahsyat atas kehidupan hamba-Mu. Boleh diimpartasikan, boleh dibagikan untuk kami menjadi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, orang-orang yang menempatkan hatinya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Tuhan, lebih lagi kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu Pak Brengki Kuncoro serta istri dan anak-anaknya. Apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu ini, kami percaya tangan-Mu yang besar itu ya Tuhan menuntun, menopang, dan terus Engkau memberikan yang terbaik atasnya. Lewat pelayanannya ya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk mengenal Kristus, untuk mengenal Tuhan yang ajaib, mengenal Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini, baik yang melayani, baik sebagai jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk rahmat-Mu yang luar biasa. Biarlah kami seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus bertumbuh, kami terus boleh mengasihi Tuhan, kami terus boleh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan hidup kami mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kami mau berkata kepada jiwa kami mau mengucap syukur, kami mau menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Karena dalam pengucapan syukur ada kuasa Tuhan yang mengalir dan yang terjadi, yang terlepas di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pemenang ya Tuhan di setiap masalah dan pergumulan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang hadir malam hari ini kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Tuhan memulihkan hati kami. Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami pulang dari tempat ini membawa kemenangan. Kami pulang dari tempat ini membawa rahmat dan kasih setia Tuhan. Yang melimpah-limpah turun atas kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semua akan kebaikan-Mu. Kami siapkan ya Tuhan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Untuk pria-pria yang hebat dan wanita-wanita yang hebat. Yang takut akan Tuhan. Untuk setiap kita yang mengalami akan perjalanan-perjalanan bersama dengan Tuhan. Engkau akan menjadi semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin hari engkau akan semakin menjadi seperti Kristus. Karena Yesus yang tinggal di dalammu. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh dikuatkan pada malam hari ini. Untuk kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tetapi kami menjadi orang-orang yang mengalami perjalanan-perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya iman kami senantiasa menjadi kuat di dalam Engkau. Kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa kasih, damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan telah menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.